Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Zahra dengan NPM 1012147 dari kelas C10 Manajemen. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas dari hasil wawancara dengan responden untuk memenuhi evaluasi akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Parobizidni Ilmi SEMM. Adapun profil usahanya, saya mewawancarai responden dengan owner yang bernama Bu Rika, berusia 33 tahun. Beliau memiliki usaha Fondariana Cake. Jenis usaha ini di bidang kuliner, berfokus pada kue. Sudah berjalan sekitar 4 tahun dari tahun 2018 sampai sekarang. Alamatnya di Grand Cendana Residence, Jalan Cendana Utara 5, nomor 761, Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nama sosial medianya Instagram Fondariana. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3. Saat ini kami sudah berada di rumah owner dari Fondariana Cake bersama Teh Rika. Maaf Teh, sebelumnya Teh usia, kalau boleh tahu usia berapa? 33 tahun ya, masih muda ya. Boleh Teh sedikit background tentang Fondariana Cake mungkin sedikit? Fondariana itu usaha di bidang perkuehan, khususnya bolu ulang tahun, perayaan ulang tahun, anniversary, atau wedding, itu aja. Oke. Untuk usaha Fondariana ini tuh dimulainya dari kapan dan kenapa Teteh memilih usaha ini gitu? Awalnya ya di tahun 2018 itu awalnya termotivasi oleh teman di bidang perkuehan, bolu ulang tahun, dan akhirnya dicoba ya alhamdulillah sampai sekarang. Untuk nama usaha sendiri, kenapa Teteh memilih nama Fondariana gitu? Namanya itu dari saya dan suami, itu aja. Jadi gabungan gitu ya? Iya, digabungkan. Iya. So sweet banget ya. Nah, selain cake, biasanya Teteh tuh produksi apa lagi sih? Untuk sekarang atau sih fokus di bolu aja gitu? Untuk sekarang sih sementara difokus sama bolu ulang tahun aja sih, bolu hias gitu, bolu hias. Kalau untuk ciri khas dari cake yang Teteh buat ini kayak gimana gitu? Ciri khasnya itu karakter ya, hiasannya itu karakter, apalagi bentuk-bentuknya ya. Covernya bisa dari fondant sama coklat gitu fokusnya. Emang sih saya juga ngelihat gitu ya di Instagramnya, benar-benar sangat bagus-bagus gitu, Bervariasi gitu ya. Nah, untuk penjualan sendiri itu Teteh melalui offline atau online? Sementara sih online. Penjualannya dari awal sampai sekarang masih online ya. Mudah-mudahan kedepannya. Tadi itu Teteh dari 2018 ya? Iya. Dari 2018 berarti udah berjalan sekitar kurang lebih 4 tahunan ya. Nah, kira-kira Teteh tuh kan mungkin lebih ke jualannya santai gitu ya, jualan santai gitu. Iya. Nah, Teteh biasanya dari per bulan atau apa gitu, ada targetan gitu nggak Teh? Enggak sih, enggak ditarget. Seadanya yang pesan aja sih, nge-PO gitu. Jadi di sisi lain Teteh seorang ibu rumah tangga gitu ya, jadi iya, nah gitu. Lebih ke mengisi waktu kosong ya kalau ada yang order gitu kan. Iya. Gitu. Kalau untuk hambatannya itu biasanya apa aja sih? Hambatannya sih di bahan baku ya, di bahan baku. Kadang di sekitar rumah tuh nggak ada, ya harus jauh-jauh ke Bandung, ke kota. Ya, sama peralatannya juga. Tapi kan sekarang mah dimudahkan sama all shop ya, jadi ya bisa sekarang mah. Nah, sama anak sih sekarang udah punya 2 anak mah agak susah. Waktu gitu juga ya. Iya.
Kalau untuk menarik perhatian pelanggan gitu, Teteh ngadain kayak promo-promo gitu nggak, kayak diskon atau apa gitu? Oh, kayak di hari-hari Iya di hari-hari gitu ya, Pak, ya? di hari-hari tertentu, misalkan ya momen-momen tertentu ya kayak Valentine atau apa namanya, hari-hari ibu atau misalkan ya Hari-hari spesial gitu ya. spesial ya gitu. Nah, mungkin saya tuh masih banyak gitu ya penasaran gitu. Saya tuh berpikir Teteh ini tuh kan seorang ibu rumah tangga gitu ya, punya 2 anak, dan Teteh berpikir untuk dari mengisi waktu luang, dan kayaknya nggak ada waktu luangnya gitu, tapi Teteh bertekad untuk berjualan. Iya gitu. Itu sangat menarik buat saya. Dan mungkin apa sih Teh kunci dari keberhasilan Teteh gitu, dari segi ya tadi yang udah tadi saya sebutin, Teteh di ibu rumah tangga gitu, tapi Teteh udahlah jualan, apalagi Teteh sendiri gitu ya, nggak tanpa bantuan orang lain tuh, apa gitu Teh kunci rahasianya gitu? Kuncinya itu ya terus belajar ya, mengembangkan bakat yang awalnya cuma coba-coba bikin kue bolu yang standar, awalnya standar, pas sekarang kan gampang lah nyari ilmunya ya, nggak kursus juga. Alhamdulillah saya kembangkan bakat itu lewat belajar online, dan hasilnya sekarang ini gitu ya. menghasilkan. Selain mengembangkan bakat juga kan bisa menghasilkannya cuan. Ya. Oh iya Teh, sebelumnya Teteh tuh emang backgroundnya di sekolah di Tata Boga kah atau Enggak, dulu di SEMEA Akuntansi ya? akuntansi, iya. sangat bertolak Iya. belakang ya? Iya, karena mungkin dari hobi ya. Awalnya hobi, suka, Skill gitu ya? skill terpendam. Oke. Mungkin satu lagi nih Teh, yang Teteh tuh kedepannya ada harapan apa sih Teh dari usaha Teteh yang sekarang, yang mungkin sekarang Teteh belum ada niatan, Teteh sekarang belum ada yang bantu-bantu, dan mungkin Teteh kedepannya Teteh apa sih yang Teteh pengen gitu? Pengennya sih secara penjualan ya, pengennya selain dari online, pengen offline juga, biar si konsumen tuh bisa ngelihat secara langsung ya, gimana prosesnya, misalkan atau bisa menghasilkan kue. Selain kue ultah tuh pengen juga berkembang dari selain kue ultah itu pengen menghasilkan kue-kue yang lain, dalam bentuk kering, kue kering, pastry atau apa-apa sih gitu. Teh, terima kasih banyak Teteh, makasih juga Teteh udah sangat-sangat menginspirasi, dan maaf juga kami udah mengganggu waktunya gitu ya Teh. Dan ini juga sangat-sangat akan menjadi bahan pelajaran buat kami, khususnya kami juga insya Allah ya, kami juga pasti inginnya membuka usaha gitu ya. Dan mungkin tadi satu yang saya dapetin gitu ya dari Teteh, bahwa kunci keberhasilannya tuh ya kita jangan merasa cepat puas gitu, harus selalu terus mengupgrade diri, harus terus selalu belajar gitu. Mungkin terima kasih banyak ya Teh. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Teteh harapkan untuk kedepannya Teteh bisa tercapai. Amin. Ya mungkin sekian yang kelompok kami wawancara dari responden. Terima kasih. Analisis SWOT. Yang pertama ada tabel IFAS, ada strength atau kekuatan. Yang pertama memiliki cita rasa yang khas dan enak, memiliki bobot 0,24 dengan rating 4 dan nilai 0,96. Yang kedua inovatif, memiliki bobot 0,16 dengan rating 3 dan nilai 0,48. Yang ketiga variatif, memiliki bobot 0,24 dengan rating 5 dan nilai 1,2. Yang keempat bahan yang digunakan premium, memiliki bobot 0,16, rating 4 dan nilai 0,64. Yang kelima bisa request design cake, memiliki bobot 0,20 dengan rating 5 dan nilai 1.
Lalu ada weakness atau kekurangan atau kelemahan. Yang pertama mahal, memiliki bobot 0,17 dengan rating 2 dan nilai 0,35. Yang kedua tidak memiliki toko offline, memiliki bobot 0,22 dengan rating 1 dan nilai 0,22. Yang ketiga masih bersifat individu, memiliki bobot 0,17 dengan rating 3 dan nilai 0,52. Yang keempat, promosi kurang, memiliki bobot 0,26 dengan rating 2 dan nilai 0,52. Yang kelima, masih banyak orang yang belum tahu, memiliki bobot 0,17 dengan rating 2 dan nilai 0,35. Selanjutnya ada tabel EVAS. Tabel EVAS ini ada opportunity atau peluang. Yang pertama menarik, memiliki bobot 0,18 dengan rating 3 dan nilai 0,54. Yang kedua, diminati banyak penggemar cake terutama di hari-hari tertentu, memiliki bobot 0,21 dengan rating 4 dan nilai 0,84. Yang ketiga, berkembangnya teknologi berpengaruh terhadap kreativitas dan jangkauan usaha Fondariana Cake, memiliki bobot 0,18 dengan rating 5 dan nilai 0,90. Yang keempat, dapat membuka lapangan pekerjaan jika usaha ini dijalankan secara serius dan besar, memiliki bobot 0,24 dengan rating 4 dan nilai 0,96. Yang kelima, hampir semua kalangan menyukai cake, memiliki bobot 0,19 dengan rating 5 dan nilai 0,96. Untuk mengetahui posisi koordinat Fondariana Cake ada di mana, maka diperlukan rumus X sama dengan S dikurangi W per 2 atau strength dikurangi weakness per 2 sama dengan 2,32 per 2, hasilnya 1,16. Lalu Y sama dengan O dikurangi T atau opportunity dikurangi trade per 2 sama dengan 1,76 per 2 sama dengan 0,88. Nah, hasilnya titiknya ada di agresif 1. Dilihat dari titik koordinat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Fondariana Cake ini berada pada koordinat 1 atau agresif, yang mana strategi agresif ini merupakan strategi yang mendukung perusahaan untuk terus memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada agar lebih meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Next, strategi atau strategi marketing mix 7P. Yang pertama ada produk. Setiap orang yang ingin membuka usaha, pastilah mereka memperhatikan produk apa yang akan mereka jual. Sama halnya seperti owner dari Fondariana Cake, beliau memilih kue untuk menjadi produk yang dijualnya karena memang kue ini pasti selalu ada di momen-momen tertentu atau di hari-hari besar seperti lebaran, pernikahan, ataupun ulang tahun dan lain sebagainya. Maka Fondariana Cake ini berpeluang cukup besar untuk bisa berhasil di bidang kuliner. Lalu yang kedua ada price. Mengingat Fondariana Cake ini cukup pricey atau harganya cukup mahal, hampir setara dengan brand-brand besar, maka bisa diperhatikan lagi atau dipertimbangkan lagi oleh Fondariana Cake untuk memasarkan harganya, karena dilihat dari segi produk rumahan harganya tidak semahal itu, akan tetapi memang dari rasanya saya sendiri sebagai pelanggan yang repeat order memang rasanya sangat-sangat enak. Dan mungkin untuk meminimalisir harganya mungkin bisa dari pemilihan bahan yang membeli dengan harga standar gitu. Lalu ada place atau tempat. Fondariana Cake ini belum memiliki tempat offline dan sangat diharapkan untuk Fondariana Cake ini memiliki tempat karena memang agar jangkauan pemasaran atau pembeli lebih tertarik atau lebih bisa melihat-lihat lagi dari etalase-etalase yang nantinya Fondariana Cake pajang. Yang keempat ada promosi. Promosi ini Fondariana Cake hanya melewati status WhatsApp dan Instagram, dan Fondariana Cake ini harus memiliki seperti papan nama di tempatnya agar setiap orang yang melewat sadar bahwa oh di sini ada pemasaran kue atau ada yang berjualan kue. Yang kelima ada people atau customer service atau misalnya admin, staff marketing dan lain-lain. Gunanya untuk mempercepat atau membantu proses dari produksi Fondariana Cake. Lalu ada proses atau prosedur mekanisme agar pelanggan lebih mudah menjangkau. Contohnya seperti delivery. Lalu ada physical evidence, bentuk fisik seperti nota ya contohnya, untuk
lebih memastikan pelanggan agar lebih yakin ketika membeli produk Fondariana Cake. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.